Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 417. Keira menilai ahli kedua terhebat saat ini di Sekte Freeman segera setelah dia masuk. Chris duduk di bantal meditasi, tampak sangat muda, dengan putri seusia Cat. Dia seharusnya berusia hampir 50 tahun, tetapi dia tampak baru berusia 30-an. Olahraga memang dapat membuat seseorang tampak lebih muda. Dia mengikuti James dan Cat melewati pintu dan segera menyadari tatapan Chris melewati kedua lainnya dan tertuju padanya. Lalu, mata Chris sedikit berbinar. Awalnya, ketika James menyarankan adiknya untuk menjadi murid nominal, Chris agak enggan. Dia tidak seberwibawa pemimpin sekte, yang hanya menerima satu murid. Jelaslah bahwa jumlah murid Chris dapat dihitung dengan satu tangan. Tempat setiap murid sangat penting, bukan? Namun siapa yang bisa mengabaikan fakta bahwa James adalah murid senior kesayangannya? Dan dia mendengar bahwa saudari ini adalah putri Paman Olsen. Paman Olsen bahkan meneleponnya tadi malam. Jadi, untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Olsen, dia harus menerima murid ini. Awalnya agak dipaksakan, dan dia tidak mengerti mengapa seorang wanita bangsawan ingin belajar seni bela diri, tetapi ketika dia melihat langkah Keira saat dia masuk, dia sedikit menegakkan tubuhnya. Mereka semua adalah praktisi bela diri, dengan langkah kaki yang ringan. Namun, fakta ini biasanya diabaikan, karena orang-orang biasa memiliki langkah kaki yang lebih berat saat berjalan. Pada saat ini, langkah kaki James dan Kate terdengar ringan, tetapi dia tidak mendengar serangkaian langkah kaki berat ketiga. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kaki ketiga orang itu dan melihat Keira berjalan dengan anggun, mengingatkan kita pada kakak laki-lakinya. Dia seperti seorang guru tingkat tinggi yang menyembunyikan kemampuan aslinya. Hal ini menarik perhatian Chris, ia mengamati wajah Keira, lalu tersenyum, "Ku dengar namamu, Kira Olsen. Apakah kau menghabiskan bertahun-tahun sebagai murid sekte luar?" Keira mengangguk. "Kira Olsen, seharusnya begitu. Jika saudara perempuannya mengakui leluhurnya, dia seharusnya mengambil nama keluarga Olsen juga, kan?" Chris kemudian bertanya, "Berapa lama kamu berlatih seni bela diri setiap hari di sekte luar?" Keira berpikir sejenak. 1 atau 2 jam, kurasa. Chris mengernyit sedikit, "Sependek itu." "Ya, karena aku juga punya urusan lain yang harus diurus." Keira menjelaskan. Chris merasakan sedikit kekecewaan, bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai, dan kemudian teringat Kira tampaknya telah dan melahirkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan bagi wanita dalam seni bela diri adalah hal itu. Ketika seorang pria mencapai kehebatan bela diri, otot dan tulangnya tidak akan mengalami perubahan lagi. Tetapi wanita mengalami perubahan pada bentuk fisiknya setelah melahirkan, tulang-tulang mereka akan bergeser, sehingga mengubah bentuk tubuh mereka. Banyak ahli bela diri wanita yang tangguh pada awalnya, tetapi setelah memiliki anak, mereka tidak dapat mempertahankan keterampilan mereka. Tentu saja, ada skenario lain, di mana wanita tersebut memiliki tulang lunak dan tidak memiliki bakat sebelum melahirkan, dan kemudian terjadi transformasi genetik setelah melahirkan. Chris sudah bertanya tentang Kira sebelum dia tiba. Saat dia masih muda, dia mengunjungi Elder Grand untuk pemeriksaan tulang beberapa kali tetapi tidak pernah terpilih. Bahkan dalam praktik sekte luar, dia tidak terlalu terkenal, mereka yang baik dikenal luas. Namun Kira tidak memiliki reputasi seperti itu. Mungkinkah bentuk tubuhnya yang mengesankan telah berubah setelah melahirkan? Pada saat itu, Chris ingin menguji sendiri tingkat seni bela dirinya. Jadi, dia langsung berdiri dari bantal meditasinya. "Kira, ayo, kita keluar dan berlatih sebentar." Saat kata-kata itu diucapkan, James dan Cat segera melangkah di depan Keira lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Chris. "Guru, bukankah kita sepakat bahwa dia hanya akan menjadi murid nominal? Kita tidak usah berdebat." "Ya, Ayah. Ayah tidak tahu kekuatanmu sendiri. Bagaimana jika ayah menyakiti adik perempuanku?" Setelah berkata demikian serempak, mereka saling bertukar pandang lalu kembali menatap Chris. "Tuan, saya pikir Cat benar. Ayah, James benar." Chris tidak tahu harus berkata apa. Ia mengernyitkan sudut mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa kalian berdua benar-benar tidak percaya padaku? Kurasa Kira punya bakat bela diri,
dan dari penampilannya, dia sepertinya punya dasar. Aku tidak bisa memahaminya, itulah sebabnya aku ingin mengujinya sedikit. Lagi pula, bagaimana aku bisa tahu cara mengajarinya bela diri kalau aku tidak mengujinya terlebih dahulu? James berkata, hanya sebagai murid nominal, apakah engkau perlu menanggapinya dengan begitu serius? Tepat sekali, James benar. Jika kau melatih Kira sampai dia kaku dan berotot, aku tidak akan mau menyentuhnya lagi. Chris dan James menoleh ke arah Cat, yang langsung menutup mulutnya. Bagaimana bisa dia dengan ceroboh mengatakan apa yang ada dalam pikirannya? Chris mengabaikan mereka berdua dan hanya menatap Keira. Bagaimana kalau kita pergi? Keira mengangguk. Baiklah, jika dia akan menjadi murid, maka dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Namun, tiba-tiba dia berkata, Senior, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku sudah punya guru. Dia punya guru. Bahkan jika dia mengambil guru lain, guru pertama tetap lebih diutamakan. Mendengar ini, Chris terkekeh. Aku tahu, kau pasti punya guru. Namun, itu bukan masalah. Seni bela diri itu sendiri adalah satu keluarga. Jika gurumu tahu kau telah menjadikan aku gurumu, dia pasti akan senang karena tidak ada yang mungkin bisa menduduki peringkat lebih tinggi dariku. Oh, kecuali pemimpin sekte. James juga berkata, benar sekali, siapakah gurumu itu? Setelah kau menjadikan guruku sebagai gurumu, statusnya di industri ini pasti akan naik seiring dengan pasang surutnya. Keira berkata, baiklah, aku akan memberitahunya lain kali aku melihatnya. Kuncinya adalah dia bahkan tidak tahu nama tuannya sendiri. Sambil mengobrol, rombongan itu tiba di halaman, di mana Chris berdiri di tengah, menyelipkan ujung jubahnya ke pinggang, lalu menatap Keira. Keira kemudian mengambil posisi menyerang. Posisi ini diajarkan oleh gurunya dan kebetulan merupakan posisi paling dasar di Sekte Freeman, sesuatu yang bahkan para pengikut sekte luar pun telah mempelajarinya, jadi tidak ada yang menyadari ada yang salah. Chris tersenyum. Nona muda, saat kau menyerangku, gunakan semua kekuatanmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kau telah melangkah. Keira mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, James tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, mohon bersikaplah lembut. Dia adalah satu-satunya saudara perempuan saya. Paman Olsen hanya memiliki seorang putri. Cat juga mengungkapkan kekhawatirannya. Ayah, bukankah memalukan bagimu untuk memukul seorang wanita? Jika ayah ingin berlatih, aku akan bertanding denganmu. Jangan mengejar Kira. Chris tertawa. Apa yang kau tahu? Pemimpin sekte akan datang untuk upacara magang hari ini. Kita masih punya waktu 10 menit sebelum waktu yang kuatur dengannya. Lebih baik beradu argumen sebentar daripada duduk diam menunggunya. Setelah itu, dia memberi isyarat pada Keira. Baiklah, ayo. Keira mengangguk. Karena guru James ingin mengujinya, dan ini adalah keluarga seni bela diri paling tangguh di Krera, dia akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Maka, Keira mengerahkan seluruh tenaganya dan melayangkan pukulan langsung ke arah Chris. Bab 418. Pukulan ini menampung seluruh kekuatan Keira. Melihat serangan cepatnya, Chris segera mengulurkan telapak tangannya, ingin menangkap pukulan itu dan menyerap kekuatannya. Senyum tampak di wajahnya saat dia menerima pukulan itu. Ledakan, tinju Keira bertabrakan dengan telapak tangan Chris. Momen berikutnya, ekspresinya berubah. Pukulan itu begitu dahsyat hingga membuatnya merasa terancam. Secara naluriah ia mengerahkan segenap tenaganya, namun yang mengejutkannya, bahkan saat itu pun, ia masih terpaksa mundur 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah. Apa? Chris tercengang. Dia menatap telapak tangannya lalu menatap Keira, dan ekspresinya langsung berubah gembira. Dia melangkah maju dan berkata, kamu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang bergegas masuk dari luar. Penatua kedua, kita dalam masalah. Chris mengerutkan kening dan menoleh. Apa yang terjadi? Itu adalah murid sekte dalam, peringkatnya cukup rendah. Orang-orang dari keluarga Yil telah datang, dan sekarang mereka membuat keributan di aula disiplin, mereka berkata. Chris bertanya, mengatakan apa? Mereka mengatakan sekte Freeman mengizinkan pengikut sekte luar untuk berkelahi di luar dan mereka memukuli Austin. Setelah itu, orang itu melirik Keira. Chris tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan langsung bertanya. Austin, putra ketiga keluarga Yil yang hanya tahu cara bermalas-malasan. Jika seorang murid sekte luar menyerangnya,
tangani saja sesuai aturan sekte. Apa yang begitu meresahkan tentang itu? Murid itu tersenyum kecut dan menatap James dan Keira. Tapi, orang yang memukulnya adalah Kira. Apa? Chris kini mengerti apa yang terjadi dan menatap Keira. Apakah kau memukulnya? Keira mengangguk. Ya, aku melakukannya. Itu tentang insiden Mary. Austin menyebarkan rumor. Jika dia tidak menyeretnya keluar dan menanganinya dari akarnya, rumor tidak akan pernah berhenti. Austin juga punya sifat kejam, dan tidak peduli seberapa keras Keira mengalahkannya, dia tidak akan menyerah. Oleh karena itu serangannya sedikit lebih parah. Baru setelah Lewis secara pribadi campur tangan, dan tidak jelas apa yang dia lakukan, Austin akhirnya menyerah dan bersedia mengakui kesalahannya. Sekarang, mengapa mereka membuat masalah lagi? Wajah Keira menjadi gelap. Dia memfitnah temanku Mary, yang sekarang, kalau dihitung-hitung, juga menjadi saudara iparku, dan bisa dibilang keluarga. Aturan Sekte Freeman tidak menetapkan bahwa kau tidak boleh melawan ketika diganggu oleh orang luar, bukan? Pernyataan ini membuat Chris tertawa kecut. Dia mengangguk. Benar, tidak ada aturan seperti itu. Keira menatapnya. Dibuli bukan hanya berarti disakiti secara fisik. Itu juga termasuk menjadi bahan rumor kotor dan semacamnya. Hal-hal yang dia lakukan beberapa hari lalu diketahui di seluruh Clans, dan berkas-berkas di internet masih ada di sana. Ponselnya berisi semua bukti. Jadi, apakah aku salah karena memukulnya? Chris tidak tahu harus berkata apa. Argumen Keira jelas dan benar. Tapi masalahnya adalah, Chris menghela napas, jika dia orang luar, dipukuli oleh murid Sekte Freeman bukanlah masalah, tapi kamu mungkin tidak tahu bahwa dia adalah murid nominal adik laki-laki kelimaku. Mendengar hal itu, Keira tercengang. Apa? Chris tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di klan, 4 keluarga lain di antara 5 keluarga besar mengirim setidaknya 1 orang untuk belajar seni bela diri di Sekte Freeman setiap generasi. Demi menghormati ikatan antara 5 keluarga besar, kami biasanya memilih perwakilan yang luar biasa dari 4 keluarga lainnya untuk aliansi pernikahan. Kakak ketiga Anda adalah seorang ahli seni bela diri, dan saya mengangkatnya sebagai murid Sekte Dalam, yang merupakan salah satu tipe orang, sementara ada tipe yang lain. Jika suatu generasi kekurangan kandidat yang cocok untuk pelatihan seni bela diri, demi menyelamatkan martabat mereka, mereka akan memilih seseorang dari garis keturunan langsung sebagai murid nominal. Dia mendesah. Austin adalah murid nominal paman guru kelimamu. Sekte Freeman memiliki aturan bahwa, kecuali selama kompetisi bela diri, seseorang tidak boleh memukul orang yang lebih tua. Sebagai murid nominal paman guru kelimamu, dia adalah kakak laki-lakimu. Jadi dengan memukul kakak laki-lakimu, kamu salah. Keira tidak tahu harus berkata apa. Apakah begitu santainya menerima pengikut di Sekte Freeman? James, yang berdiri di dekatnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Guru, meskipun demikian, setelah hari ini, adik perempuan saya akan menjadi murid nominal Anda juga, dan statusnya akan lebih tinggi daripada dia, bukan? Kalau begitu, masalah ini harus diselesaikan, bukan? Chris menggelengkan kepalanya. Sekte Freeman sangat ketat dalam menerima murid. Semua murid yang kami terima tercatat. Bahkan jika aku setuju secara lisan, itu belum tercatat, jadi dia tidak dianggap sebagai murid Sekte Dalam. Terdapat hierarki di antara pengikut Sekte Freeman. Yang terendah adalah pengikut Sekte Luar, diikuti oleh pengikut nominal dan pengikut Sekte Dalam. Murid nominal dan murid Sekte Dalam memiliki status yang setara, tetapi semua orang paham bahwa murid Sekte Dalam merupakan fondasi Sekte Freeman. Bagaimanapun juga, Keira menyerang Austin sudah merupakan pelanggaran terhadap peraturan Sekte Freeman. Kecuali jika dia memang sudah menjadi murid Sekte Dalam selama ini, dan masa magangnya dimulai bahkan sebelum Austin. Namun itu jelas tidak mungkin. James langsung mengerutkan kening. Cat berkata, kita tidak bisa begitu saja menyerahkan Kira. James, katakan saja kaulah pelakunya. James langsung mengangguk. Kira, katakan saja bagaimana kau memukulnya hari itu. Nanti, aku akan mengaku itu semua karena ulahku. Sebagai kakak kedua, wajar saja jika aku menegur adik yang lebih muda, bukan? Keira memasang wajah masam. Tapi hari itu, aku memukulnya dengan terbuka. Dia dan Lewis menyerbu ke klub, menyeret pria itu keluar, dan seharusnya ada pengawasan. James berkata, ngomong-ngomong, kita mirip banget, jadi bisa dibilang aku berdandan ala wanita untuk melakukannya.
Semua orang terdiam. Semua mata beralih dari wajah Keira ke wajah James. Lalu, dengan jijik, mereka mengalihkan pandangan. Bagaimana mungkin kedua wajah ini bisa disalahartikan? Tepat saat Keira hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara memerintah terdengar dari luar. Apakah ini cara Sekte Freeman berencana untuk menyingkirkan keluarga Yil kita? Kelompok itu berbalik dan melihat seorang wanita paruh baya melangkah masuk. Dengan hidung memar dan bengkak, Austin mengikutinya masuk, berwajah gelap. Melihat Keira, matanya langsung berubah ganas seolah-olah dia siap menerkam di detik berikutnya. Sambil menunjuk Keira, dia berkata kepada wanita paruh baya itu, "Bu, dialah yang memukulku. Dan dia hampir menghancurkanku. Jika ibu tidak bisa memiliki cucu di masa depan, itu semua salahnya." Lady Yil segera menoleh ke Keira. "Apakah kau yang menyerang anakku?" Kemudian dia menoleh ke Chris, sikapnya galak. "Chris, apakah kau berencana melindungi murid sekte luar ini? Sekte Freeman selalu dikenal dengan aturannya yang ketat. Sekarang, apakah kau mengabaikan bukan hanya reputasimu sendiri tetapi juga reputasi sekte Freeman?" Setelah mengatakan ini, dia mencibir dan kemudian melihat keluar. "Di mana pemimpin sektemu? Panggil dia ke sini segera, aku menuntut penjelasan hari ini." Bab 419. Begitu kata-kata itu diucapkan, Austin segera memilih seorang murid dan menyuruhnya untuk memanggil pemimpin sekte. Chris yang berkeringat karena tatapan tajam Lady Yil, terkekeh gugup. "Lady Yil, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak perlu marah begitu, benar, di mana Tuan Yil?" Lady Yil mencibir. "Dia terlalu malu dan sungkan untuk berdebat dengan kalian. Dia tidak datang hari ini, aku sudah menyuruhnya untuk tinggal di rumah." Kemudian, dengan lambaian tangannya, Lady Yil meminta seseorang membawakannya kursi dan duduk. "Hari ini, aku akan menunggu di sini untuk melihat bagaimana Sekte Freeman berencana menjelaskan diri mereka kepadaku." Chris terdiam. Dia melangkah maju untuk bertukar basa-basi dengan Lady Yil. Keira menyaksikan dari samping, sambil mengerutkan alisnya. Lady Yil mungkin sudah berusia hampir 50 tahun, tetapi dia masih menunjukkan tekad yang kuat. Wajahnya dipenuhi kemarahan, dan dengan apa yang baru saja dia katakan. Keira menoleh ke arah James dan berbisik, "Apakah Lady Yil memegang posisi tinggi dalam keluarga Yil? Bukankah semua kepala dari 5 keluarga besar adalah laki-laki?" James berbisik kembali, "Secara resmi, suami Lady Yil adalah kepala keluarga, tetapi sebenarnya, mereka semua mendengarkannya. Saat ini, dia sama berkuasanya dengan kepala keluarga Yil, dan dengan 3 putra di bawah namanya, tidak mengherankan dia memanjakan anak bungsunya hingga menjadi seperti sekarang." Merasa sedih, Keira menyadari bahwa Lady Yil jelas merupakan wanita yang tangguh. Masalah hari ini akan agak rumit untuk ditangani. Dia mengarahkan pandangannya ke bawah. James kemudian berbisik, "Kudengar saat Lady Yil masih muda, dia menyukai Paman Olsen, jadi mungkin sebaiknya kita panggil Paman Olsen sekarang. Bagaimana dengan strategi, jebakan kecantikan?" Keira tidak dapat mempercayainya. "Kau akan mendapat omelan dari Paman Olsen kalau dia tahu apa yang kau sarankan." Cat mengangguk. Ya, itu kedengarannya bagus." Keira berpikir, mereka benar-benar pasangan yang cocok. Sambil mengalihkan pandangannya, dia bertanya, "Menurut aturan sekte, bagaimana masalah ini akan ditangani?" James menjawab, "Aturan sekte mengharuskan kultivasi seni bela dirimu dihapuskan dan kamu diusir dari sekte Freeman." Mendengar ini, Keira mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak menyebutkan bahwa dia tidak mempelajari ilmu bela diri di sekte Freeman, dia tiba-tiba teringat bahwa sekarang dia menggantikan tempat saudarinya, Kira, seorang murid sekte luar sekte Freeman, yang berlatih ilmu bela diri sekte itu. Dia tidak ingin Chris terlibat dan dia tidak ingin reputasi sekte Freeman ternoda karena dia. Sambil merenung, James berbisik lagi, "Tapi jangan khawatir, kita semua berasal dari 5 keluarga besar. Kau adalah putri yang baru-baru ini diakui Paman Olsen. Lady Yil tidak akan berani memperlakukanmu sekasar itu. Sekte Freeman harus berpikir 2 kali sebelum mereka menghukummu, mempertimbangkan pentingnya dirimu dalam keluarga Olsen." Suara James terdengar tegas. "Paling buruk, kau akan meninggalkan sekte Freeman. Jika kau ingin pergi tanpa cedera, keluarga kita punya banyak cara untuk memastikannya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari kepalamu." Keira tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dia tidak bisa menyerah.
Dia harus diterima di sekte dalam untuk membangun hubungan pribadi dan kerja sama dengan keluarga Freeman. Saat dia sedang berpikir, dia mendengar Chris berkata, bukankah kejadian di keluarga Olsen menjadi pembicaraan di kota kemarin? Wanita muda ini adalah putri Paman Olsen sendiri, yang baru saja diakui. Dikatakan bahwa dia berkeliaran di luar untuk waktu yang lama. Paman Olsen sangat menyukainya, dan dia secara khusus menelepon saya, meminta saya untuk menerimanya sebagai murid sekte dalam. Anda dan Paman Olsen adalah kenalan lama, bagaimanapun juga, dan itu hanya pertengkaran kecil antara anak-anak. Mengapa kita tidak mengakhirinya saja? Tatapan tajam Lady Yil langsung berubah saat mendengar kata-kata ini. Saat dia menatap wajah Keira, kerutan tipis muncul di alisnya. Setelah jeda yang lama, dia tiba-tiba bertanya, apakah ibumu Jodie South? Keira tidak menyangkalnya. Lady Yil kemudian mencibir. Tidak heran kau berani memukul anakku, kau adalah putri dari wanita murahan itu. Saat itu, dia menganiaya James, jadi mengapa dia tidak bersamanya saja? Sebaliknya, dia menghilang begitu saja, meninggalkan James tanpa menikah selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia diam-diam menyembunyikan dirinya dan melahirkanmu. Dari kata-kata Lady Yil, Keira merasakan sedikit rasa kesal terhadap ibunya. Apakah karena dia menyukai James, jadi dia melampiaskannya pada ibunya? Saat dia merenung, Lady Yil tiba-tiba berkata, karena kamu putrinya, aku akan menunjukkan kepadamu beberapa pertimbangan. Bagaimana dengan ini? Berlututlah di hadapan putraku, dan kita bisa menyamakan kedudukan. Kata-kata ini membuat Keira mengerutkan kening. James juga segera melangkah maju. Lady Yil, jangan melangkah terlalu jauh. Terlalu jauh. Sambil menunjuk Austin, Lady Yil berkata, lihatlah bagaimana dia memukuli anakku, tidak ada sehelai kulit pun yang bagus padanya. Aku hanya memintanya untuk berlutut, bukan agar dia menerima pukulan yang sama, dan itu karena aku mempertimbangkan bahwa dia adalah seorang wanita. Chris juga mengerutkan kening. Lady Yil, ini agak terlalu berlebihan untuk orang yang lebih muda, bukan? Lady Yil mencibir, saya hanya berbicara dengan adil. Keira melihat wanita itu berbicara dengan jelas dan teratur dan memutuskan untuk mencoba berargumen dengannya. Lady Yil, tahukah Anda mengapa saya memukul anak Anda? Lady Yil mengejek. Bukankah itu hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan? Jadi apa? Mary yang melakukannya, tetapi anakku tidak bisa mengatakannya. Karena dia merayu anakku dan kemudian mencabut kerja sama dari keluarga Yil, dia harus membayar harganya. Anakku tidak mengada-ada, dan kau berani memukulnya hanya karena dia berbicara. Apakah kau pikir keluarga Yil itu mudah ditipu? Alis Keira langsung berkerut, Mary tidak merayu anakmu. Itu semua omong kosong. Dia sudah mengakuinya sendiri. Kudengar dia mengaku di bawah tekanan, setelah disiksa olehmu. Kau juga punya asisten. Panggil dia juga. Aku ingin sekali melihat siapa yang berani memukuli anakku seperti ini di Clans. Kekuasaan keluarga Yil sangat besar, tidak kalah dengan keluarga Olsen. Austin adalah putra ketiga, kesayangan Lady Yil, dan selalu dimanja. Itulah sebabnya, ketika Alice bertindak melawannya, pria itu sangat keras kepala. Austin yakin bahwa Alice tidak akan berani benar-benar menyakitinya sampai dia bertemu Louis Horton. Saat Keira mendengarkan kata-kata ini, tatapannya sekali lagi beralih ke Austin. Dia kemudian menyadari bahwa Lady Yil sebenarnya cukup masuk akal. Hanya saja dia telah ditipu oleh Austin. Namun Lady Yil mempercayai putranya, kemana Keira sekarang bisa pergi untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa antara Austin dan Mary dan bahwa semua itu hanya rekayasanya. Tiba-tiba, Keira merasa seperti terjebak dalam jalan buntu. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Tepat saat itu, terdengar suara agak serak karena terlalu banyak menangis. Lady Yil, oh Lady Yil, bagaimana mungkin Anda begitu tidak memiliki belas kasihan terhadap generasi muda? Jika seorang wanita muda telah memukuli anakmu, kamu harus merenungkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin seorang pria membiarkan seorang wanita memukulinya sampai dia menangis? Tidakkah kamu berpikir demikian? Suara itu tiba bahkan sebelum orang itu memasuki halaman. Mata James berbinar, pemimpin sekte telah datang. Bab 420. Keira segera melihat ke arah pintu masuk setelah mendengar ini. Entah mengapa, meskipun suara pemimpin sekte agak tidak jelas dan serak, seperti terakhir kali, suaranya terdengar familiar. Terutama nada bicaranya yang ceroboh,
nada bicaranya sedikit mengingatkan pada nada bicara seorang lelaki tua yang suka bermain-main. Itu mengingatkannya pada apa yang sering dikatakan gurunya. Saat dia merenung, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di pintu. Mengenakan pakaian pelatihan berwarna abu-abu, pemimpin sekte memiliki rambut pendek dan kasar serta memancarkan pesona liar saat dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Keira tidak dapat mengenali wajahnya karena pemimpin sekte sebenarnya berdiri membelakangi mereka. Sambil memegang tangannya di belakang, dia memang tampak seperti ahli bela diri. Keira menggerakkan sudut mulutnya. James segera mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinganya, pemimpin sekte pamer lagi. Keira bingung. Lady Yil juga melihatnya dan langsung mencibir. Tuan Freeman, saya sudah di sini selama 10 menit, dan Anda baru saja tiba sekarang. Meskipun ini jelas merupakan ucapan yang diwarnai dengan sarkasme, pemimpin sekte tampaknya tidak menyadarinya dan hanya terkekeh. Hei, meskipun aku sudah tua, aku tetap berlatih bela diri. Wajar bagiku untuk lebih cepat bergerak daripada kalian semua. Lady Yil merasa seperti sedang meninju kapas, dan itu membuatnya merasa tidak berdaya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk Keira. Tuan Freeman, apa maksud Anda dengan apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda bermaksud membela murid sekte luar ini? Bagaimana itu mungkin? Trevor langsung membantahnya. Urusan sekte Freeman harus mengikuti aturan sekte. Bagaimana kita bisa melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Ekspresi wajah Lady Yil sedikit rileks. Namun kemudian Trevor berkata, aku sedang mempertimbangkan reputasi Austin di sini. Dia adalah murid nominal dari adik laki-lakiku yang kelima dan telah membuat namanya terkenal di Clans selama bertahun-tahun. Semua orang menganggap keterampilan bela dirinya hebat. Jika kita menghukum gadis sekte luar ini, bukankah itu berarti semua orang akan tahu bahwa dia telah dipukuli oleh murid sekte luar? Austin, apakah kamu yakin ingin kehilangan muka seperti itu? Kata-kata ini membuat Austin sedikit ragu. Dia lebih peduli dengan muka daripada apapun di lingkungan sosialnya. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras bahwa dia telah tidur dengan Mary, hanya untuk pamer, kan? Fakta bahwa dia dipukuli belum menyebar, jika semua orang tahu, dia memang akan kehilangan muka. Saat Austin merasa bimbang, Lady Yil mencibir. Master Freeman, Anda benar-benar pandai bicara. Murid sekte luar Anda melanggar aturan sekte dan menindas murid nominal, tetapi Anda ingin menyalahkan korban. Apakah Anda akan bertanya kepada anak saya mengapa Keira ini tidak memukul orang lain selain dia? Tanpa ragu, pemimpin sekte bertanya, baiklah, itu yang ingin kutanyakan. Kenapa dia tidak memukul orang lain selain dirimu? Austin, bukankah seharusnya kau merenungkan dirimu sendiri? Apakah ada sesuatu tentang dirimu yang membuatmu ingin dipukul? Atau mungkin ada tulisan, aku butuh pukulan, di wajahmu? Lady Yil, yang geram, berdiri. Trevor, kau, ya ampun, jangan marah, Lady Yil. Kemarahan mudah sekali menimbulkan kerutan. Aduh, dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya, Trevor berkata, lagi pula, anak-anak punya rejeki masing-masing. Sekte kita mungkin punya aturan ini, tetapi jika anakku dipukuli, aku pasti tidak akan membalas dendam padanya. Aku akan menyuruhnya berlatih bela diri dan mencari kesempatan untuk membalas. Lady Yil mencibir, itu kau? Bukan aku. Keluarga Freemanmu adalah keluarga seni bela diri, jadi semua yang kau lakukan adalah tentang pembuktian dengan kekerasan. Tetapi kami, keluarga Yil, adalah pedagang, jadi kami harus melanjutkan dengan cara yang sah dan pantas. Tuan Freeman, jika kau bersikeras tidak menggunakan aturan sekte untuk menghukum murid sekte luar ini, maka aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara lain dan memanggil polisi. Itu tidak perlu. Itu tidak perlu, Trevor melambaikan tangannya tetapi tetap tidak berbalik. Kita berdua keluarga yang baik-baik. Bagaimana kalau begini, aku bisa menghubungi Paman Olsen dan menyuruhnya datang untuk meminta maaf padamu. Mata Lady Yil berbinar saat mendengar ini, lalu dia mengejek. Jangan coba-coba menggodaku dengan pria tampan. Percayalah, aku punya suami, dan trik itu tidak akan berhasil padaku. Trevor terbatuk pelan. Pria tampan mana? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita semua berteman di sini? Putri Paman Olsen memukul putramu, jadi sudah sepantasnya dia meminta maaf. Jika kau tidak ingin dia datang karena takut membuat suamimu cemburu, biarkan saja dia datang ke sini. Kita semua bisa membicarakannya.
Lady Yil mencibir. Berhentilah bicara omong kosong di sini, Trevor. Sejak kau datang, kau sudah memunggungiku. Apa maksudnya? Apakah kau pikir aku tidak enak dipandang? Atau apakah kau pikir melihat wajahku akan membuatmu bintitan? Bagaimana mungkin? Trevor terkekeh. Lady Yil secantik Dewi. Saat masih muda, kau dikenal sebagai wanita cantik dari Clans. Bukankah kita baru saja bertemu? Aku hanya, ini agak merepotkan, dan aku khawatir penampilanku bisa merusak integritas Sekte Freeman. Lady Yil berkata dengan marah, berhentilah mencari alasan. Kurasa kau hanya meremehkanku karena aku seorang wanita. Itulah sebabnya kau bersikap tidak sopan. Trevor, kau tidak berencana menghadapi masalah ini dengan mengabaikannya sepanjang waktu, kan? Itu tidak mungkin, Trevor mendesah pelan. Lady Yil, Anda benar-benar bersikeras agar saya menghadapi Anda, bukan berarti saya tidak bisa melakukannya. Keira telah mengamati Trevor dengan saksama, hanya saja tidak yakin dengan penampilannya. Mendengar ini, matanya sedikit berbinar. Kemudian dia melihat Trevor terdiam sejenak, dan akhirnya, perlahan, sangat perlahan, dia berbalik. Bersambung ke bab selanjutnya.